saya. Saya betul, saya jujur, saya itu sayang sekali sama Grateful. Dia meskipun berbeda sama saya, tapi saya tetap namanya polisi. Saya posisinya Grateful ini kan lagi dihujat anaknya. Tidak lama kemudian saya karena sudah dekat dengan Grateful, anak saya lagi diserang. Oh Tuhan, darah Yesus berkuasa. Tuhan. Selamat siang. Kita lapor polisi itu tidak usah ngomong-ngomong, nggak usah ngomong-ngomong. Salam. Saya orangnya, sebentar ya, Putra. Saya nggak pernah mau lapor-lapor orang, mau lapor-lapor ini tuh dengan kasih tahu, nggak mau saya. Saya itu siluman saya. Karena ini sudah memang sudah parah, ya. Pak Bom, bentar, aku tanggapin Ya. yang di bawah. Grateful kata si Metatron, kau itu pakai rumus musuh dari musuhku adalah temanku. Kalau dia betul ada ngomong seperti itu ngaca. Ya, ngaca. Kenapa? Karena terakhir saya masih WA dengan dia itu baik-baik ngomongin tentang room binatang itu. Saya ada buktinya. Dan ucapan dia tentang room binatang itu apa saya punya di sini. Jadi sudahlah. Toh juga Reda itu kan dulu sebelum ya masalah kayak contoh nih. Sebelum masalah Agatha dengan Elia kemarin heboh lagi. Sebelum itu kan Reda ngata-ngatain Elia dulu. Ya, dibilangin boti penyakitan lah. Jadi nggak usah tiba-tiba karena lagi nyerang Agatha, ya kan? Terus tiba-tiba lupa udah ngatain Elia tuh apa? Gitu loh, ngatain kiamat apa? Itu. Jadi nggak usah banyak bacot kalian. Ya, musuh dari musuhku adalah temanku, enggak. Saya sama Pak Bom sendiri bilang tadi, tetap ada perbedaan dan perselisihan itu. Nggak ada masalah, ya. Kenapa memang yang mau ini? Hah? Jadi sudahlah, ya. Saya masih simpan WA-nya beliau terakhir. Saya nggak punya masalah dengan dia. Saya nggak punya masalah dengan dia, ya. Secara pribadi saya nggak punya masalah dengan dia. Saya pegang omongannya dia ke saya. Dia nggak punya masalah sama saya. Jadi saya pun juga mengatakan saya nggak punya masalah dengan dia. Jadi nggak usah senggol-senggol saya apa segala macam ya, karena saya tetap pegang perkataannya dia di WA saya tentang room binatang itu. Ya, itu aja. Iya. Itu aja. Kuncinya itu Metatron. Metatron ini kan lagi adu domba Agatha, Kiamat. Kiamat kan gak disukai di Reda. Elia Marion kemarin dibicarain sekarang. Jadi binatang aduh darah Yesus ampuni saya. Rum para ini ya, mulut kotor. Mereka ini cari kesempatan. Karena otak dari semua ini permasalahan ini Metatron. Ya puji Tuhan ya. Kita sudah lihat tadi Abang K sudah ada di kantor polisi Belanda. Beliau sisihkan waktu dari Italia berangkat kembali ke Belanda untuk menyelesaikan kasus hukumnya Botaktron. Saya orang pertama nanti live dan saya akan goyang-goyang satu hari full. Kalian pegang sini janji saya ya. Saya akan live menari-menari selama saya bersuka cita lagu-lagu rohani. Saya akan menyanyi terus satu hari itu, saya menari, saya goyang. Metatron kok kena batunya ya. Kau akan kena batunya. Saya suruh Bang Kes foto kau pemuka nono. Jangan kau tunduk muka ya. Kau ditangkap nanti jangan kau bikin. Saya langsung bilang live, Bang Kes tolong live ya, Ibu Minef ya. Kita live langsung ya. Yang penting itu kepalanya dulu. Ini akar dari kejahatan ini kan kalau di firman Tuhan kan 1 Timotius 6 ayat 10 kan akar dari kejahatan itu kan cinta uang. Kalau di apologet akar kejahatan itu botaktron yang pertama ya. Botaktron ini yang pertama ini, botak biadab ini. Dia ini kuncinya sebenarnya ini. Masa dia bilang berapologet, dia bilang apa? Elia dan Henok. Saya didengar loh ada rekaman loh. Elia dan Henok itu sudah diangkat ke surga, tapi nanti akan dimatikan kembali. Oh darah Yesus. Kau dapat ayat Alkitab itu di mana? Kau tidak baca 1 Korintus 15 kah? Orang yang sudah diubah, sudah memakai tubuh kemuliaan mau mati lagi kah? Elia itu badannya sudah diubah. Henok juga memakai tubuh kemuliaan. Kau baca itu Ibrani 11 ayat 4 sampai 5. Aduh. Bicara bilang Henok dan Elia akan dimatikan. Ajaran mana itu Botaktron itu? Ya? Botaktron, kau melawan saya diskusi kamari. Kau ilmu tidak ada kau. Kau nama profesor apa? Profesor pedusta kau. Kau yang pedusta kau.
Jadi gak usah bikin malu itu ya grup-grup itu ya Mama Sanggul. Pak Bom, ada yang ketik nih. Aduh. Ada yang ketik begini, Reda pasang badan untuk Kedis, pasang badan Panu. Ya lanjut Pak Bom. Bilang mana Bom. Kamu nonton YouTube yang mengajar eskatologi itu cuma mungkin Bom. Erben mana? Nggak ada. Ya, saya ini apologet murni. Kamu baca 1 Timotius 5:17. Baca itu untuk Bom itu. Bom itu tidak akan mungkin klarifikasi karena saya itu berdiri bukan satu gereja. Kau bilang Bom, lapor sana, lapor polisi. Bom pemalsuan surat. Bom penipu, pencuri uang travel. Bom ada punya CCTV. Kami punya, ada A1 CCTV. Bom terima duit anak Batak. Anak Batak kan sudah keluar. Lapor sana, bodong. Kalian saksi mata tadi malam saya bilang Prancis menang lebih dari 2 gol. 2 gol kan? Saya itu tahu. Tapi jangan. Coba Pak Bom, coba on Ya. cam dulu mana cincin-cincin tadi yang di roomnya Pak Rudi Yohanes, coba. Sebentar, gua pakai baju dulu. Gua lagi mau mandi, suruh pakai lagi. Nggak Saya punya usah, anak, punya gelang nggak apa usah. semua tuh ada ya. Udah berapa kali Saya lagi mau diunjukin mandi, itu. pikir lagi. Nggak masalah nih, mumpung banyak penonton nih. Saya itu dengar ya. tampilkan lagi. Ya, Pak Reda Bambang itu Marbun. suka minta tolong sama orang, nanti diunjukin hartanya nggak ada yang mau nolongin. Aduh. Nggak apa-apa Bu Inet. Salah. Dengar ya Bu Inet ya. Dengar teman-teman. Saya ini ya bukan pengemis. Saya, anak-anak Tuhan bantu saya duit, itu untuk pelayanan saya. Ibu Inet ini tahu, saya dari Jakarta, saya tinggal di Jakarta tuh 2 bulan. Itu nggak gampang. Tinggal di tempat lux, ya. Saya bawa bantuan, itu saya bawa 8 koper. Saya bayar di bandara 18 juta. Kasih paham Pak Bom. Ya. Kasih paham orang-orang itu. Saya bawa itu bantuan dari anak-anak Tuhan yang selama ini kasih saya di YouTube, di TikTok. Itu saya beli. Tanya Bu Inef tahu nih, saya beli barang banyak sekali. Untuk bantuan pakaian, jam tangan, tas, makanan-makanan. Itu saya bagi sama orang yang membutuhkan. Kalian kasih uang. Saya nggak perlu membeli uang kayak Edis, beli rumah, beli memperkaya diri, beli celana dalam. Masa saya dibilang saya punya celana Nggak untuk pakai. percaya. Bentar. Grateful nggak percaya sebelum di on cam cincin-cincin gioknya yang tadi tuh sama kumpulan emasnya. Ini mana sini nih si Naket Sebentar, nih. sebentar, Tengok sebentar. ada si Naket nih. Nggak percaya, Kirim nggak naketmu. percaya. Ya, bener Kirim kali naketmu, katanya. Naket. Kirim Bener naketmu. kali. Udah lama nggak makan nugget nih. Beli jangan kayak orang kismin, beli. Kan lebih enak kalau yang gratis. Putra, selamat pagi Putra. Putra ini Putra Agara ya, yang dari Amerika ya, Putra. Iya. Iya. Iya kaya Kak, silakan. Iya. Ada yang mau disampaikan, Bro? Nah, Putra ini lagi berak ini. Suaranya kayak suara dari kamar mandi. Putra Agara tabu ini bukan kan? Makanya saya tanya, ini Putra yang Putra Agara? Ya puji Bukan, Tuhan, Pak kalau Putra dia masuk ini. sini dia sudah sadar, gitu loh Bukan, maksudnya. Pak Putra ini kalau nggak salah murtadin Pak Putra ini. Bukan yang Putra Agara, ini beda. Kalau Putra Agara itu yang nyuruh manusia jadi hewan itu. Iya betul. Betul itu. Kalau Ger. Putra Agara iya, Tadi makanya saya nggak yakin. aku lagi ada sibuk tadi. Gimana? Saya yakin ini bukan Putra Agara, karena Putra Agara sana itu udah parah, sudah tak terselamatkan itu Putra Agara yang sana. Dia tinggal di Amerika tapi otaknya di kampungnya ditinggalnya. Ngata-ngatain saya melulu itu. Fitnah Pak saja. Bom juga. Bentar dulu, mana nih Pak Bom nih? Aduh. Lagi pakai baju, Great, lagi ke studio. Kan kita tahu dari kamarnya ke studio itu naik ojek kayak saya. Dari kamar saya ke studio saya ini naik ojek. Banyak yang dipersiapkan. Oh. Gitu loh. Oh, itu kata Pak
kata Pak Apin di bawah jangan tunjukkan. Ya udahlah, nggak usah tunjukkan. Tadi siang udah di spill tuh di roomnya sang debaters. Ya, Ya, saya sudah lihat. mumpung aku di atas Komal kan boleh lah juga pas aku ngomong gini kan di spill. Alah diunjukin juga kita nggak bakalan kebagian. Tanya mereka kasihan hina-hina Pak Bom kapan hari tuh. Tapi lanjut anu Jennifer itu tadi udah buka mic tuh. Masalahnya gini teman-teman ya. Masalahnya gini, mereka ini adalah orang-orang yang 11-12 dengan Islam yang memuliakan Habib, dan demikian pun mereka ini adalah orang-orang yang memuliakan Edis TV, sekalipun Edis TV itu sudah salah, tetap dimuliakan. Bentar Bu Inef nih, gak punya jati diri kau itu grateful. Kau aja dulu sering sarkas-sarkasin PBB pendeta Pak. Ya memang, jangankan di Komal, aku WA pribadi sama dia sama telepon. Nggak tahu orang-orang ini Pak Bom. Astaga, kasihan. Nggak apa-apa itu biasa itu. Aku ngomong sebentar. Mau kemana Iya, Jennifer? Jennifer mau mandi dulu. Sabar. Oke, Tuan Hey. berarti Ceh. Ya, jadi dadah. Oke. Dadah. Jesus Bentar, enggak. bless you. Ini mau ngomong sama si ini sebentar. Si Katolik. Ya kita semua menghargai ya karena kamu tuh udah rendah hati mau minta maaf kayak gitu dan udah keluar dari memang cycle yang memang tidak bagus untuk kamu bergabung di situ. Ya satu aja pesan saya ke kamu, hati-hati kamu dalam memilih lingkungan pertemanan. Ya karena lingkungan pertemanan itu nanti menentukan masa depan kamu di kemudian hari. Kamu kan masih muda. Ya udah itu aja sih. Untuk yang Tepuk lain, tangan dong, host. Om Tuhan Yesus. Sehat kita semua. Makasih. Oke. Dadah. Putih. Jennifer, Jesus bless you. Putih, grateful. Nah, rasakan ini nih Siapa anak itu punya rumah? Putih. Kau lihat ini Putih. Kau lihat ini Putih. Saya punya ini Putih. Putih, kau lihat Putih. Putih, nih. Putih. Putih. Ini saya punya anak punya nih. Saya punya anak punya ini. Ini saya punya nih. Putih. Putih. Itu Pak, tapi bukan emas. Pak. Putih. Dia bukan emas. betul aja kayak Kau bilang saya punya anak mau jual diri. Saya nggak pernah pakai uang perpuluhan untuk memperkaya saya punya diri. Saya ini dari mantan kontraktor. Ini. Wih, masih banyak di dalam. Saya nggak pernah pakai orang punya uang persembahan saya beli emas. Najis Tuhan Yesus tahu saya nggak mau. Ibu Winef tahu saya di Jakarta sakot masa dapat 50 juta saya nggak pernah beli emas. Saya beli apa Bu Winef? Beli jas toh? Beli jas toh Bu Winef? Yap. Saya kalau tahu saya beli emas di Jakarta saya nggak mau. Saya beli jas, saya beli barang-barang pakaian saya untuk kasih makan orang di Papua sini. Kau bilang saya sudah lihat ini Putih. Reda, kau bisa tunjukkan kau punya begini kah? Ini bom ini. Saya tuh dapat uang persembahan kayak grateful kasih saya. Itu saya lagi bantu orang. Itu meskipun pernah saya selisih sama dia. Saya ini dikasih uang, saya bantu lagi orang. Kita berbagi. Saya nggak pernah bilang cari uang untuk bangun rumah. Kagak, gua sudah punya rumah. Anak gua sudah punya rumah. Bentar Pak Bom ini ya, lihat nih keponya orang-orang ini. Udah ditunjukin harta emas, nanya lagi suratnya mana. Lu lihat ini nggak mungkin ini emas ini, lu lihat ini emas ini nih, emas ini. Emang gila urusan orang-orang ini ya. Parah kalian ya, gila urusan orang. Ya Pak Bombom rumahnya di mana Pak Bombom? Jalan Jenderal Sudirman, Manokwari nomor 37B. Nah, itu sudah dikasih. Nih. Itu mas-mas di sini. Ini orang Makassar tahu namanya Akko. Ini emas ini. Akko ini.
Kau lihat ini emas sampai begini nih, nih. Emas ini giok-giok asli nih, mahal ini. Kenapa? Biar hanya mereka iri hati. Kamu panas bilang bom curi uang Muhtadin. Ngapain kau mau curi uang anak Batak gua ada ini? Hei. Oh, mampus kalian. Rasakan. Ngapain gua? Saya itu dapat singa. Nggak mungkin singa bisa beli ini. Singa cuma berapa singa? Singa itu harus lebih dari 30 baru bisa beli ini. 30, 50. Orang-orang anak Tuhan kasih saya untuk apa? Pelayanan saya. Mau lihat lagi, saya kasih tunjuk, saya sumbang di gereja 100 juta. Nggak usah saya ngomong. Saya kasih beberapa gereja. Kau mau lihat, mari silakan tanya, datang di Manokwari, tanya gerejanya. Suruh Yuli datang di gereja. Jangan bilang saya, kenapa cari saya punya kebusukan. Tanya, cari itu kebenaran dulu. Betul nggak teman-teman? Tanya di gereja-gereja apa yang saya berikan buat gereja. Nggak usah saya bicara. Putih bininya punya mas kayak gitu enggak? Putih. Lu punya bunit. Mas kayak gitu Putih. Ini orang tahu nih, ini emas ini. Lihat ini emas ini. Kau tuh ya Putih. Kau bilangnya pendeta, tapi 3 kali kau bilang magang-magang di perapatan anaknya Pak Bom menjual diri. Iya teman-teman. Yang ini saja kalau jual sampai anak saya kuliah selesai. Anak saya kuliah selesai, nggak ngemis jual diri ini bisa saya jual ya. Ini nih semua ini nih lebih hampir 100 gram ini. Kalau sama ini sudah lebih 200 gram. Ini 35 gram. Yang ini dan ini 20 gram. Ini 15. Sudah berapa? Tambah yang ini sudah lebih 100 gram. Ngapain saya mesti kalikan sudah itu. Orang kuliah di Trisakti bisa selesai dengan saya punya emas ini. Bila anak saya jual diri, kok ketemu saya Putih, ku gigit telinga kau ya. Tidak pernah orang Islam begitu. Kalian saja nih. Telinganya yang digigit Pak. Begini Pak Bom. Yang bilang Pak Bom pendeta obesitas, kukutuk kau ya Bapak Rohani, ku Farel kau. Blokir tuh Farel. Masa bilang pendeta obesitas kau? Terserah gua, lu kasih makan gua. Ini aja. Elia naik kau Elia. Elia komen. Elia komen di bawah. Berkunjung ke komalku Elia. Naik dulu kok deh. Elia Botak komen di Tron. bawah. Banyak Botak kali Tron bilang, komennya. Bom jadi pendeta karena mencari-cari uang di TikTok, tidak ada kerja. Dia jadi pendeta sudah kontraktor, sudah bangkrut. Betul nggak? Gertu kan dengar kan dia bilang kontraktor bangkrut kan? Kalau gua bangkrut, rumah gua kagak ada kayak lu kesana kemari. Istri lu kasih tinggal. Anak laki-laki saya punya rumah ini. Urusannya kalian lah. Coba. Nggak boleh. Kalau serang itu pengajaran. Putih. Wih. Saya ini orang-orang, saya nggak peduli. Orang anak Tuhan kasih saya berkat, puji Tuhan. Pak Bom. Untuk bantu pelayanan saya, bantu gereja saya. Gereja itu bukan satu yang saya layani. Mau kasih bukti? Ngapain? Semua orang sudah tahu saya di YouTube dari dulu. Orang kebakaran, minta maaf ya Ibu Inep, ada di sebelah YouTube. Orang Islam kebakaran saja, saya kumpul dana untuk mereka. Kita sama-sama semua. Tanya Bu Inef ini. Apalagi orang Kristen, kita harus berbagi. Bentar, bukan Pak kalian. Mulut besar. Pak Bom, bentar aku mau nanya nih. Pak Bom kalau masuk pesta nih gitu kan, pesta kampung lah, lalu kan pakai masjid itu jogetnya gimana Pak? Jogetnya pakai tangan gimana? Kalau masuk pesta. Jogetnya gimana joget? Jogetnya dong. Mute Pak, Di mute itu. Nge-mute. Anak saya punya cincin ini anak saya punya cincin grateful. Ini ada berliannya nih, berliannya di dalam nih. Ini berlian ini. Nih, ini berlian kecil ini. Ini anak saya punya cincin ini. Ini berliannya ini. Ini mahal ini loh. Anak gadis kok Tahu nggak cincin itu? Pak. Mahal Ini ya, nih. sama itu. Mahal ini. Ini berliannya kecil ini berliannya ini nih. Ini 100 juta lebih, batunya aja nih 100 juta lebih berlian kecil ini. Memang berapa karat aja ya, kecil sekali nih. Ini 100 juta lebih berliannya nih. Belum emasnya. Alah, kalau Ya. berliannya sudah berkarat nggak laku lagi tuh Pak. Kuningan. Mana ini kuningan? Kita orang Sulawesi kita alergi. Ini batu ako, ini emas.
Ini orang Cina, lihat ini giok asli nih, ini nih. Ini semakin lama dipakai hijau. Kan sudah saya punya foto lama tuh. Kata Pak Bom tadi cincin berliannya itu udah berkarat, nggak laku kalau udah berkarat, Pak. Mana karat? Maksudnya itu Beratnya. berapa karat maksudnya? Kualitasnya berapa karat itu? Berkarat untuk apa? Saya nggak mau beli kalau Emas asli, pendeta palsu. Bu Winef ketahuan nih nggak pernah koleksi emas kayak Pak Bom Bom. Berlian emas itu saya ada ada lah. karatnya. Tapi kalau berlian berkarat, gue nggak mau ah. Pak Bom Bom. Karatnya tuh berarti Pak Bom Bom. dibanding Jadi matanya itu. botak tron dengan putih, botak tron dan putih, saya sudah menjawab ya. Karena kalian bilang Bom Bom jadi pendeta karena mau tipu jemaat. Betul nggak mereka bilang kan? Mau tipu jemaat untuk makan uang perpuluhan, uang bangun gereja, makan uang anak Batak. Sudah miskin ya. Nanti saya ambil, saya punya kalung, ya.